Halo adik-adik, selamat sabat. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tunduk kepala, lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat penjagaanmu, perlindunganmu yang kau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu bekerja hingga tiba pada sabat ini dan selamat, tidak kurang satu apapun. Ya Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mengikuti ibadah sekolah sabat. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi membawa kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jesus walked upon the water. He filled the storm and calmed the sea. With his hands he healed the leper. He made the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with the loaf of 2 bread. And when the world said to die, it was from the dead. Jesus is the God of miracles. Nothing is at all impossible to him, but I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. Jesus bled and died to save me. A price that I could never pay alone. When he rose again, he gave me his gift. The world is ever known. Yes, I can be forgiven every time I want it now. And someday he'll lift me up to receive him again. Jesus is the God of miracles. Nothing is at all impossible to him, but I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. That rescues you and me.
Dah. Selamat sahabat teman-teman. Cerita mission kita sahabat ini berjudul Yesus Sejati. Kita mulai dengarkan ceritanya ya. Arta adalah seorang misionaris, mahasiswa dari Universitas Kelabat, sebuah universitas Advent di luar Manado di Pulau Sulawesi, Indonesia. Dia melayani sebagai misionaris mahasiswa dari Gerakan 1000 Misionaris. Suatu hari, Arta ditugaskan di Kepulauan Raja Ampat di Indonesia untuk mengajar di sekolah selama 1 tahun di sebuah desa, di mana tidak ada orang Advent yang tinggal di sana. Arta berdoa, "Tuhan, kenapa aku sendiri?" Tidak lama dia menyadari kalau dia tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu bersama dengan dia. Lalu dia berdoa lagi dan meminta bantuan untuk memberitahu penduduk desa bahwa Yesus akan segera datang. Beberapa hari kemudian, Arta mengetahui bahwa penduduk desa mengira Yesus telah datang. Ternyata dulu ada seorang pria tinggal di pulau itu dan mengaku dirinya adalah Yesus. Setelah pria itu meninggal, penduduk desa mulai memuja pria itu. Teman-teman, Arta tahu kalau pria itu bukan Yesus. Alkitab mengajarkan Arta dan kita semua bahwa Yesus yang sejati memperingatkan beberapa orang akan salah mengaku sebagai Yesus. Yesus berkata di dalam Markus 13 ayat 21-23, "Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, 'Lihat Mesias ada di sini,' atau 'Lihat Mesias ada di sana,' jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu menyatakan semua ini kepada kamu." Tidak lama, Arta mempunyai 2 teman baru dan mengajak Arta pergi ke gereja mereka. Pada hari Minggu, di gereja itu, pendeta mereka meminta Arta untuk memperkenalkan diri. "Saya adalah Arta. Saya seorang guru baru di sekolah. Saya juga bisa membantu jika kamu sakit." Wah, teman-teman, ternyata Arta juga belajar cara membantu orang sakit. Tetapi pendeta itu tidak tertarik dengan yang dikatakan Arta. Pendeta itu memberitahukan tentang pria yang mengaku Yesus kepada Arta. "Dia adalah orang hebat," kata pendeta itu. Lalu Arta berdoa dalam hati, "Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa." Pendeta itu memperhatikan Arta. Ternyata Arta tidak memuja pria yang mengaku Tuhan itu. Pendeta dan orang-orang di gereja sangat marah dan mengusir Arta. Arta sedih karena tidak tahu bagaimana cara memberi tahu penduduk tentang Yesus yang sebenarnya. Tiba-tiba di luar gereja ada seorang nenek datang kepada Arta dan bertanya, "Kamu bilang kamu bisa bantu orang sakit ya? Bisakah kamu membantu suamiku?" Ternyata suami nenek ini sakit. "Kita panggil aja kakek ya teman-teman." Lalu Arta ikut ke rumah nenek untuk memeriksa kakek dan ternyata tekanan darah kakek sangat tinggi. Arta menyarankan kakek untuk makan makanan sehat untuk menurunkan tekanan darahnya. Setelah itu Arta berdoa bersama kakek dan nenek pada waktu itu. Arta hendak meninggalkan rumah nenek. Arta mendengarkan kakek berteriak, "Apa yang bisa diajarkan anak itu tentang kesehatan kepada saya?" Setelah Arta sampai di rumah, dia bertelut dan berdoa, "Tuhan, aku menyerahkan semuanya kepadamu. Tolong bantu aku, Tuhan." Beberapa hari kemudian,
nenek datang ke rumah Arta dan meminta Arta untuk memeriksa keadaan kakek. Karena kakek sudah makan makanan sehat seperti yang disarankan Arta. Arta sangat senang karena ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Lalu Arta berdoa lagi dalam hati, "Terima kasih Tuhan karena telah menjawab doaku." Hari demi hari, kesehatan kakek mulai membaik. Kakek dan nenek mulai menyayangi Arta dan menganggapnya sebagai cucu mereka sendiri. Orang-orang desa pun melihat kasih sayang kakek dan nenek kepada Arta. Tidak lama mereka pun mulai menyukai Arta. Segera Arta memiliki banyak teman dan dapat memberitahu mereka tentang Yesus yang sebenarnya. Arta memiliki ayat favorit Filipi 4 ayat 13. Segala perkaya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian cerita mission kita. Teman-teman, cerita Arta ini mengajarkan kita bahwa Yesus yang sejati dapat membantu kita melakukan segalanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu sahabat depan ya teman-teman. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang paling menggembirakan bagi kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus karena Engkau selalu menyertai kami. Sampai pada sabat ini kami penuh dengan sukacita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Suci mengajar kami untuk mengerti, agar kami boleh menjadi tentara-tentara bagi Yesus yang menang dalam peperangan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah peperangan itu dimenangkan Allah. Jadi Allah yang memenangkan peperangan dalam cerita kita. Ayat hafalannya terdapat dalam Roma 8 ayat 37. Bunyinya, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita adalah pemenang karena Allah mengasihi kita. Nah, ceritanya seperti ini, Dek. Mengapa menang? Peperangan itu dimulai dari sejarah bangsa Israel yang sudah mendekati tanah Kanaan. Yosua pada waktu itu sedang berdiri. Tiba-tiba seorang tentara yang lengkap dengan senjatanya datang menghampiri dia. Yosua langsung berkata, "Apakah engkau lawan atau kawan?" Tetapi orang itu mengatakan, "Aku tidak kedua-duanya, karena aku adalah panglima
tentara Allah. Perintah itu jelas bagi Joshua. Allah akan menyerahkan kota itu kepada bangsa Israel. Dan sekarang apa yang harus mereka lakukan ialah para imam harus membawa tabut perjanjian. Dan ada 7 imam-imam lain yang meniup sangkakala, nafiri atau trompet yang terbuat dari tanduk. Dan tentara-tentara berjalan mendahului imam-imam dan tabut perjanjian itu. Dengan syarat, Joshua mengatakan, kita akan menang. Kita akan mengelilingi tembok itu sekali dalam sehari. Tanpa mengeluarkan bisik-bisik atau kata-kata. Harus semua disiplin. Hanya trompet yang berbunyi dan mendengar derap langkah kaki orang berbaris mengelilingi kota itu. Sehari hanya sekali. Hari yang kedua sama juga. Tentara itu berjalan mengelilingi kota itu bersama tabut perjanjian dan imam-imam. 7 imam dengan trompetnya. Dan bangsa itu berjalan di belakang mereka dengan teratur. Hari ketiga sama halnya. Dengan tenang mereka berjalan sambil diiringi bunyi trompet. Ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka mengelilingi tembok itu selama 6 hari? Sebenarnya penduduk kota Jericho sudah mengetahui pekerjaan besar yang Allah telah berikan kepada mereka atau kepada bangsa Israel. Mereka telah mendengar bagaimana laut terbelah dan bangsa itu berbaris melalui Laut Merah. Dan mereka dengar bagaimana tulah itu diturunkan kepada bangsa itu. 10 tulah. Dan bangsa Israel dilepaskan dengan sangat ajaib. Belum lagi dalam perjalanan itu, kalian tahu, bangsa Israel telah menang melawan orang-orang Midian, melawan orang Gilead, dan melawan orang-orang Basan. Jadi sebenarnya kota itu ketakutan mendengar apa yang telah Allah katakan dan apa yang Allah telah buat bagi bangsa Israel. Pada hari yang ke-7 berbeda. Joshua memberikan pesan kepada mereka. Kalau sekiranya aku memberikan perintah, bersoraklah karena Allah telah memberikan kota ini kepadamu, kamu harus bersorak dengan nyaring. Tapi tunggu sampai perintah itu dikeluarkan. Kemudian mereka berjalan kelilingi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Pada kali yang ke-7, pada waktu mereka mengelilingi kota itu, Joshua berseru, katanya, bersoraklah karena Allah telah memberikan kota ini kepadamu. Lalu apa yang terjadi? Mereka bersorak dengan sangat keras. Tembok itu retak dan roboh. Setiap orang yang ada di depan tembok itu masuk ke dalam kota itu dan membunuh semua manusia dan binatang di dalamnya. Tapi ingat kata Joshua, kedua pengintai itu mencari rumah dengan tanda tali merah di pintunya, yaitu rumah Rahab yang telah menyembunyikan mereka di dalam sotoh rumahnya dan disembunyikan di sana. Adik-adik tahu, Rahab, ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya
kerabat-kerabatnya yang ada di dalam rumah itu diselamatkan. Dan semua orang itu tinggal bersama dengan bangsa Israel di dalam kemah mereka. Semua jarahan, yaitu emas, perak, tembaga, dan besi yang mereka dapat, semuanya dikumpulkan dan diserahkan menjadi perbendaharaan di dalam Ka'bah. Adik-adik, Allah memberikan kita kemenangan di dalam segala sesuatu yang kita buat. Kalau saja kita mau menerima Allah sebagai panglima kita di dalam kehidupan ini. Jadi ingat, pelajaran penting yang harus kita ingat yaitu Allah mau supaya kita semua ini diselamatkan. Dan kita boleh menjadi anak-anak pemenang karena Allah yang memberikan kemenangan bagi kita, ya. Adik-adik, sampai di sini dulu. Sekiranya Allah telah memberi kemenangan bagi Joshua melawan Jericho. Ada banyak Jericho di dalam kehidupan kita, masalah dalam hidup kita. Allah mau agar kita juga dapat diselamatkan. Sampai jumpa adik-adik. Keliling satu kali, keliling dua kali, keliling tiga kali, keliling empat kali. Oh tanah Kanaan, oh tanah Kanaan, oleh kuasa Allah kita masuk sana. Keliling empat kali, keliling lima kali, keliling enam kali, keliling tujuh kali. Oh tembok Yeriko, oh tembok Yeriko, oleh kuasa Allah dapat dirobohkan. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat penjagaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami hingga pada hari Sabat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas sekolah Sabat yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman yang kami baru saja dengarkan membawa kami semakin dekat kepadamu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk saling mengampuni dan saling mengasihi sebagaimana Engkau mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.